Pada suatu zaman di sebuah negeri yang bernama Efesus, hiduplah 7 orang pemuda di tengah masyarakat yang musyrik dan raja yang kejam. Sehari-hari mereka menyembah berhala dan melakukan kegiatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Dicyanus, sang raja yang kejam, sengaja mengajak rakyatnya untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak mematuhinya, maka mereka akan dihukum dengan siksaan yang sangat kejam. Akhirnya, sebagian besar dari rakyatnya pun terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja. Namun, di antara banyaknya pengikut raja, ada 7 pemuda saleh yang masih percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh pemuda itu bernama Tamliha, Maksalmina, Martunis, Naimunis, Sarbunis, Valiastunis, dan Zununis. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat di sekitarnya dan mengajak mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun, 7 pemuda itu mengajak masyarakat untuk beriman, akan tetapi tidak satupun orang yang mau. Ketujuh pemuda itu malah mendapat hinaan dan caci maki, bahkan hingga diancam untuk dibunuh. Suatu ketika, terdengarlah kabar 7 pemuda saleh itu ke telinga Raja Dicyanus. Sang raja pun sangat geram dan marah besar. Ia menganggap 7 pemuda saleh itu telah menghinanya karena tidak mengikuti aturannya. Ia langsung memerintahkan pasukan khusus kerajaan untuk menangkap dan membunuh 7 pemuda itu. Mendengar kabar hendak dibunuh, akhirnya 7 pemuda itu pergi meninggalkan negerinya bersama seekor anjing untuk menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai sebuah gua yang berukuran cukup luas. Karena mereka kelelahan setelah dikejar-kejar, lalu mereka tertidur di dalam gua tersebut. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada 7 pemuda saleh itu. Allah hapus semua jejak-jejak langkah kaki mereka menuju goa, sehingga tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan mengawasi mereka siang hingga malam. Lalu Allah membuat mereka tertidur lelap dalam waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka setelah tidur lamanya selama 309 tahun. Pemuda itu merasakan badan mereka lumayan segar. Lalu di antara mereka saling bertanya tentang lamanya mereka tidur. Salah seorang di antaranya, mereka mengatakan bahwa mereka tidur hanya beberapa jam saja. Namun yang lain mengatakan mereka tidur setengah hari. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tertidur selama 1 hari 1 malam. Tidak lama kemudian, beberapa orang di antara mereka diutus pergi ke kota untuk membeli makanan. Karena mereka semua merasakan lapar, mereka pergi dengan membawa sekantong uang perak. Di sepanjang jalan, mereka selalu waspada terhadap orang-orang utusan kerajaan yang ingin membunuh mereka. Setibanya di kota, pemuda itu pun membeli makanan. Ketika hendak membayar makanan pada pedagang, pedagang itu pun terkejut dan mengatakan bahwa uang yang dipakai oleh pemuda itu sudah lama tidak dipakai. Pemuda itu pun juga ikut heran. Lalu ia menceritakan kisahnya kepada si penjual makanan. Mendengar kisah itu, si penjual makanan langsung berteriak dan memeluknya sambil menunjuk-nunjuk dan berkata, "Perhatian semuanya saudaraku, inilah 7 Ashabul Kahfi yang ceritanya sering kalian dengarkan. Mereka sudah kembali," kata pedagang tersebut. Seluruh pedagang dan pembeli di pasar itu pun terkejut dan dibuat terheran-heran. Mereka semua mendekat, mengerumuni pemuda-pemuda itu sambil memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 309 tahun tertidur, negeri Efesus sudah berubah. Raja Dicyanus yang sangat kejam pun itu sudah mati. Kini seluruh masyarakat sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah senangnya 7 pemuda Ashabul Kahfi. Mereka kembali ke negerinya bersama seekor anjing yang penyayang dan mengerjakan amal saleh dengan hati yang tenang.
Sekian cerita Ashabul Kahfi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.